Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium dengan tema refleksi kita tentang Fratelli Tutti. Kita kali ini akan fokus melihat poin utama dari bab 7 dan bab 8 Fratelli Tutti. Dua bab ini sebetulnya menyambung tema tentang dialog, ya, tentang perjumpaan yang kemarin sudah ditekankan dalam sesi yang terakhir, dan sekarang pada dua bab terakhir ini mau ditunjukkan. Bab yang ketujuh berkaitan dengan suatu ajakan untuk suatu bentuk perjumpaan yang baru, dan kemudian pada bab yang terakhir terutama berkaitan dengan peran agama-agama dalam dialog menuju perdamaian. Nah, istilah yang menjadi kunci di sini ialah dialog dan perjumpaan. Di sini menarik, Paulus berbicara tentang cita rasa perjumpaan. Jadi baik sekali dan penting bahwa kita semua sebagai saudari dan saudara perlu memiliki suatu cita rasa, perlu memiliki suatu rasa seni untuk mau dan terdorong berjumpa dengan orang-orang lain yang berbeda dengan kita, berbeda cara pandang, berbeda agama, budaya, berbeda bahasa dan sebagainya. Maka Paulus mengatakan penting sekali dialog, dan dia menggarisbawahi bahwa kalau kita berdialog itu berarti di sana kita mendengarkan, kita mengetahui, kita berusaha memahami dan berusaha untuk mencari titik temu dengan rekan dialog kita. Dan yang menjadi dasar dan tujuan dari dialog, dikatakan di sana, ialah kebenaran. Kalau dialog itu dimaksudkan untuk mencapai kebenaran, maka harus terjadi suatu dialog yang jujur, keterbukaan untuk saling mendengarkan, keterbukaan untuk saling mengerti perbedaan, untuk menemukan bukan sekedar suatu konsensus, bukan sekedar suatu kesepakatan, tapi sungguh suatu kedamaian. Damai yang bukan hanya berarti tidak ada perang, tidak ada konflik, tapi damai terutama karena orang secara batinnya merasakan suatu kedamaian dalam dirinya, dalam batinnya. Jadi suatu damai yang sifatnya menyeluruh, suatu damai yang sifatnya menyatukan semua orang, membuat perbedaan-perbedaan antara manusia itu menjadi suatu keharmonisan, suatu keindahan. Dan ini tentu memerlukan suatu proses, suatu formatio yang panjang. Maka Paulus mengatakan dialog bukan sesuatu yang instan. Dialog adalah suatu kehidupan. Dialog adalah suatu pilihan untuk terus berjumpa, bertemu dengan saudari dan saudara untuk sampai kepada kesadaran dan praksis hidup kita bahwa kita ini sungguh-sungguh satu sebagai saudara dan saudari yang hidup dalam keharmonisan, dalam perdamaian. Maka di sini poin dari bab 7 ini penting sekali, adanya cita rasa, adanya kerinduan, adanya dorongan untuk mau berjumpa, mau bertemu dengan mereka yang berbeda dengan kita. Nah, poin ini kemudian ditekankan kembali dalam bab terakhir dari Fratelli Tutti ini, terutama Paulus menekankan peran agama-agama di sana. Bab ke-8 ini sangat penting juga dan aktual bagi kita. Tentu ini kembali juga kepada spirit Fransiskus Assisi ketika ia berjumpa dengan Sultan Al-Kamil ketika perang salib berkecamuk. Ia datang untuk membawa pesan damai, datang untuk membawa pesan kasih kepada Sultan. Dia tidak datang dengan membawa senjata. Maka poin ini yang menjadi inspirasi dari bab ke-8, bab terakhir Fratelli Tutti ini, di mana Paulus menyerukan suatu dialog yang terutama di sana yang menjadi peran kunci ialah agama-agama manusia. Dan dia mengatakan dengan tekanan bahwa di sana perlu suatu kejujuran, perlu suatu sikap keterbukaan untuk menerima, saling belajar. Dialog bukan suatu perjumpaan yang sifatnya formal, yang hanya untuk menghindari konflik, hanya untuk menunjukkan bahwa kita bisa bertemu dan bercakap-cakap. Bukan hanya itu saja, tapi dialog terutama juga sekali lagi dengan sikap jujur, mengerti, menerima perbedaan, tidak menyangkal identitas masing-masing rekan dialog, tapi sungguh-sungguh mau menunjukkannya, mengerti dan berusaha
menemukan apa yang sungguh-sungguh mempersatukan kita. Ya. Dan Paulus di sini menunjukkan bahwa ya kalau kita beragama itu berarti kita percaya bahwa Allah sendiri sebagai pencipta, kita sebagai anak-anaknya. Poin teologis ini ditekankan oleh Paulus berkali-kali dalam ensiklik ini, bahwa kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak dari satu Bapa, ya, dengan dasar ini, dengan kesadaran ini, kita tahu kita mau berjumpa dengan rekan-rekan kita, dengan saudara-saudara kita. Sekali lagi, meskipun ya berbeda-beda, kita terdorong. Ya. Paulus menyebut bahwa kita semua adalah seniman dialog. Ya. Jadi dari keberagaman kita, ya, kita seperti ya para seniman yang berkumpul, ya, berjumpa, saling melengkapi untuk membangun suatu keharmonisan bersama. Dan itulah tujuan dari dialog ini. Kita tahu Paulus sendiri kemudian ya, menunjukkan spirit Asisi ini dengan momen perjumpaannya dengan Sultan Imam Besar di Abu Dhabi, ya, di mana mereka berdialog, berjumpa, dan menyepakati suatu dokumen yang disebut di sini sebagai dokumen Abu Dhabi, ya, dokumen Human Fraternity. Dan di sini diaktualkan kembali seruan yang pernah ditunjukkan dengan sikap Fransiskus dari Asisi itu, bahwa ya perjumpaan antara pemimpin agama harus sungguh-sungguh ya menjadi inspirasi bagi semua pengikut, bagi semua umat manusia untuk sungguh-sungguh menunjukkan spirit damai itu. Kita tahu bahwa juga di Asisi ini, ya, di Asisi kota yang sama dari Fransiskus ini, juga Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1986 juga mengundang ya, pemimpin-pemimpin agama untuk berkumpul. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka berdoa. Mereka berdoa bersama mohon damai bagi seluruh dunia. Dan kenapa di Asisi? Tentu saja karena ya, di sana figur Fransiskus Asisi menjadi model, menjadi contoh seruan damai ke seluruh dunia. Ia sendiri dalam kehidupannya sudah menunjukkan itu. Maka pesan itu yang mau direfleksikan ya, terus-menerus diaktualkan oleh Paus Yohanes Paulus II dan kemudian oleh Paus Fransiskus sendiri dalam Fratelli Tutti ini. Nah, inilah tekanan yang penting dari dua bab terakhir dari Fratelli Tutti ini. Kita melihat di sini bahwa dari bab ke bab, ya, poin tentang persaudaraan universal, tentang dialog, tentang suatu cita rasa untuk berjumpa dengan saudari dan saudara yang berbeda, untuk tergerak ya, melakukan tindakan konkret, ya, membantu mereka yang lemah, yang tersisihkan, sungguh-sungguh diserukan dalam seluruh Fratelli Tutti ini. Semoga Fratelli Tutti ini dan juga poin-poin yang kita refleksikan di sini berguna, bermanfaat bagi kita, terutama dalam perjumpaan kita, kebersamaan kita dengan seluruh umat manusia sebagai saudari dan saudara satu sama lain.